Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 8 semua. Ketemu lagi nih di video pembelajaran kita kali ini. Nah, masih dengan bab gerak dan gaya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konsep gaya dan macam-macam gaya. Tapi sebelum itu, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen videonya, oke? Kamu masih ingat dong bahwa suatu benda itu dapat bergerak atau diam jika dikenai dengan gaya. Nah, sebenarnya gaya itu apa sih? Nah, adik-adik pernah nggak melihat orang dorong mobil? Atau pernah nggak melihat abang-abang tukang bakso mendorong gerobak baksonya? Nah, ini berarti mereka sedang memberikan gaya. Memberikan gaya kepada mobil, memberikan gaya kepada gerobak baksonya. Nah, lalu gaya itu apa sebenarnya? Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Nah, jadi gaya sekali lagi adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Nah, ternyata gaya ini banyak macam-macamnya loh. Pertama ada yang namanya gaya kontak. Apa sih gaya kontak ya? Gaya kontak ini adalah gaya yang terjadi saat kedua benda ditekan bersamaan. Nah, contoh dari gambar. Ada benda A, benda B ditempel, mereka menempel bersentuhan, kemudian kita kasih gaya ya. Jadi gaya itu simbolnya F. Ya, kalau lupa ingat bahasa Inggrisnya gaya. Gaya itu bahasa Inggrisnya force ya. Maka gaya simbolnya F besar. Satuannya Newton. Nah, balik lagi ke gaya kontak. Ketika benda A sama benda B bersentuhan, kemudian si F mendorong, nah ini akan terjadi yang namanya gaya kontak. Oke? Jadi gaya kontak itu adalah gaya yang terjadi saat kedua benda ditekan bersamaan ya. Pertama itu gaya kontak. Kedua, ada yang namanya gaya berat. Nah, adik-adik tahu nggak sih kenapa benda itu jatuh ke bawah? Karena ada gravitasi, betul nggak? Nah, gaya berat termasuk gaya yang dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi gaya berat ini adalah gaya akibat gravitasi bumi yang menarik benda. Nah, berat pada dasarnya adalah gaya gravitasi pada benda. Nah, makanya gaya berat arahnya selalu ke bawah. Sama seperti gravitasi bumi yang arahnya selalu ke bawah. Nah, gaya berat kita simbolkan dengan W. Ya, dan rumusnya adalah M dikali G. M-nya massa, G-nya adalah percepatan gravitasi. Gaya berat satuannya sama seperti gaya pada umumnya, yaitu Newton. Oke, jadi seluruh gaya apapun macam-macam gayanya, satuannya selalu Newton ya. Oke, next. Ada gaya kontak, ada gaya berat, sekarang ada yang namanya gaya gesek. Nah, apa sih gaya gesek? Contoh nih, adik-adik sedang dorong box besar di rumah. Berat nggak? Berat banget kan? Nah, terus berarti kamu sedang mengalami gaya gesek. Ya, jadi antara balok sama lantai itu akan mengalami yang namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek itu apa sih? Jadi gaya gesek ini adalah gaya yang selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Gaya ini berada di antara kedua permukaan benda yang saling bersentuhan. Jadi kalau dilihat dari gambar, berarti box yang sedang kamu dorong dan lantai itu kan permukaannya saling bersentuhan kan. Nah, ini berarti ada gaya gesek di sana. Nah, seperti di pengertiannya, gaya gesek adalah gaya yang selalu bergerak berlawanan arah dengan gerak benda. Kalau arah bendanya ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Kalau arah bendanya ke kiri, gaya geseknya ke kanan. Intinya selalu berlawanan dengan arah gerak benda, oke? Next, ada gaya tegangan tali. Intinya, gaya tegangan tali itu ya harus ada talinya. Kalau nggak ada talinya berarti nggak ada gaya tegangan tali, oke? Gaya tegangan tali ini adalah gaya yang ada di kedua ujung tali, ya. Nah, contoh, kamu sedang menarik box ya dengan tali, atau kamu pernah menimba sumur.
Nah, sumur yang menggunakan tali, terus kita ngambil air ya, terus ditarik talinya biar airnya atau embernya bisa naik ke permukaan. Nah, ini contoh gaya tegangan tali. Intinya ada talinya gitu ya. Nah, next ada yang namanya gaya hambat. Nah, adik-adik pernah nggak sih membayangkan ketika sesuatu itu dicelupkan ke dalam air ya, sebenarnya ketika mereka dimasukkan ke dalam air, pergerakan mereka itu dihambat sama air. Kenapa? Karena semua zat cair itu punya gaya hambatnya ya, karena semua zat cair itu kasarnya punya sebuah kekentalan. Paham nggak maksudnya? Jadi cek coba nih ya gambar berikutnya. Nah, jadi gini, ketika ada sebuah benda masuk ke dalam zat cair, mereka akan seakan-akan dihambat pergerakannya ya, mereka sedang bergerak ke bawah tapi seakan-akan dihambat sama zat cair itu. Kenapa? Karena ada kekentalan ya, jadi semua zat cair punya kekentalannya masing-masing. Nah, inilah yang namanya gaya hambat. Jadi seakan-akan setiap benda itu kehambat ketika dicelupkan ke dalam zat cair. Nah, itu namanya gaya hambat. Makanya kayak kalau kamu tuh lagi berjalan di dalam kolam renang, pasti susah kan jalannya. Nah, karena kehambat sama air. Air punya kekentalan sendiri. Begitupun ketika berenang ya, begitupun ketika kamu lari di kolam renang. Pasti susah karena ada gaya hambatnya. Air yang menghambat kita gitu ya. Next, ada yang namanya gaya listrik. Nah, gaya listrik ini adalah tarikan atau dorongan pada benda yang bermuatan listrik. Contoh sederhananya adalah, coba deh kamu gosokin penggaris ke rambut, kemudian kamu dekatkan ke potongan-potongan kertas kecil. Mereka pasti akan saling tarik-menarik. Si kertas-kertas kecil itu pasti bakal ketarik sama ke penggaris. Nah, ini contoh dari gaya listrik. Nah, kemudian ada gaya listrik pasti ada pasangannya, gaya magnet. Nah, magnet tahu dong, tarikan atau dorongan antara magnet atau antara magnet dengan bahan magnet. Nah, contoh ini antara magnet sama paku, pakunya ketarik sama magnet. Nah, ini berarti ada gaya magnet di sana ya. Nah, inilah macam-macam gaya. Jadi, silakan dihafal dan dipahami, oke? Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, emangnya gaya itu berpengaruh seberapa penting sih dan seberapa besar sih kepada gerak benda? Nah, mari kita tunjukkan, oke? Pertama, gaya itu dapat menggerakkan benda yang diam. Ya, contoh, kamu pernah usil nggak? Teman kamu pengen duduk, terus tiba-tiba bangkunya kamu tarik, ya? Nah, pernah nggak kayak gitu? Ayo. Nah, ini contoh dari ketika kamu ngasih gaya ke kursi, kamu tarik, akhirnya kursi itu jadi bergerak. Nah, ini contoh dari gaya dapat menggerakkan benda yang diam. Gitu. Nah, next. Gaya dapat menghentikan atau memperlambat gerak benda. Contoh, kamu lagi main bola. Bola dari kejauhan datang menghampiri kamu. Apa yang terjadi? Pasti bakal kamu hentikan kan dengan kaki kamu. Nah, ini contoh dari gaya dapat menghentikan atau memperlambat gerak benda. Atau contoh kamu lagi naik sepeda, tiba-tiba di depan ada polisi tidur. Pasti kamu rem dong, betul nggak? Akhirnya sepedanya bergeraknya melambat, betul? Nah, ini juga contoh dari gaya dapat menghentikan atau memperlambat gerak benda. Ya, nah itu pengaruhnya. Next. Ada gaya dapat membuat benda bergerak melaju lebih cepat. Kalau tadi lebih lambat, nah sekarang lebih cepat. Contoh, nah kamu misalkan ingin pindah rumah nih, terus bingung bagaimana ya bawa lemari, nggak mungkin dong didorong dengan manual, betul nggak? Pasti perlu yang namanya gerobak. Kita masukin lemarinya ke dalam gerobak atau ke dalam mobil gitu kan. Terus kalau misalkan masukin ke dalam gerobak, kita tarik tuh sama motor. Nggak mungkin tuh kamu narik sendiri, ya kan? Pasti tarik sama motor. Ditarik sama motor biar apa? Biar lebih mudah, biar nggak capek, ya nggak? Nah, ini contoh dari gerak dapat membuat benda bergerak melaju lebih cepat ya. Oke, next. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contoh, kamu naik sepeda. Kalau kamu putar stangnya ke kanan,
pasti bendanya akan bergerak ke kanan. Pasti sepedanya akan bergerak ke kanan, betul? Kalau stangnya kamu putar ke kiri, pasti sepedanya akan bergerak ke kiri, gak mungkin ke kanan dong, betul nggak? Nah, ini contoh dari gaya dapat mengubah arah gerak benda. Next. Kemudian kita akan belajar tentang mengukur gaya. Jadi dari tadi kita belajar tentang gaya terus gimana sih Kak cara mengukur gaya? Nah, besar gaya itu bisa diukur dengan yang namanya neraca pegas. Nah, ini contoh neraca pegas nih gambarnya. Jadi neraca ini digantung dengan kait, kemudian kaitan pada neraca pegas ditarik. Nah, besar kecilnya gaya tarik itu akan terbaca pada skala. Ya, perhatikan gambar. Nah, neraca pegas ini nanti punya dua skala, yaitu skala Newton yang ada di sebelah kanan dan ada skala gravitasi di sebelah kiri gitu. Nanti ketika ada benda digantung di neraca pegas, nanti akan terbaca sendiri berapa Newton sih gayanya gitu ya. Sekarang kita akan belajar tentang besar dan arah gaya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang macam-macam gaya, sudah belajar tentang bagaimana mengukur gaya. Sekarang bagaimana kita bisa menghitung besarnya gaya dan arah gaya. Jadi gaya itu ada arahnya adik-adik. Nah, contoh, kalau adik-adik ada gaya arahnya ke timur, misalkan nih adik-adik sedang menarik barang arahnya ke timur, maka bikin panah ke arah timur, misalkan gayanya 40 Newton, berarti tulis di depan panah nilainya 40 Newton. Begitupun ketika misalkan ada orang yang sedang bersepeda bergerak ke selatan, maka bikin panah ke selatan, atau misalkan dia mengayuhnya dengan kekuatan 40 Newton, berarti bikin tulisannya 40 Newton di dekat panah. Oke? Jadi gitu, jadi begitu caranya membuat arah-arah gaya biar kita tahu ini gayanya arahnya kemana sih. Makanya nanti kalau di soal-soal atau di buku-buku pasti ada arah gayanya masing-masing. Jadi ketahuan nih gayanya nih arahnya kemana gitu ya. Nah, itu bagaimana kita menentukan arah gaya. Sekarang bagaimana kita bisa menentukan besarnya gaya ya. Nah, pertama, menjumlahkan gaya. Contoh, ada dua orang sedang mendorong mobil. Perhatikan gambarnya. Dua orang ini kira-kira mendorong dengan arah yang sama atau berlawanan? Yang sama kan? Sama-sama mendorong ke arah kanan atau ke arah timur. Nah, karena arah gayanya sama, nah misalkan nih namanya bapak namain ya, Michael, dia mendorong mobil dengan gaya 40 Newton, Natasha mendorong mobil dengan gaya 30 Newton. Karena arah gaya mereka sama, maka bisa kita langsung jumlahkan. Jadi resultan gayanya adalah 40 ditambah 30, jadi 70 Newton. Resultan itu artinya total ya, total gaya. Nah, kenapa dijumlah? Karena arah gaya mereka berdua sama ya. Nah, itu menjumlahkan gaya. Sekarang peniadaan dan pengurangan gaya. Contoh, lagi main tarik tambang nih ya. Si Satria menarik ke kiri dengan gaya 60 Newton. Kemudian Irsyad menarik ke kanan dengan gaya 80 Newton. Lihat, arahnya berbeda. Irsyad menariknya ke kanan, Satria menarik tali ke kiri. Karena arahnya beda, maka ini akan terjadi pengurangan gaya. Gaya yang lebih besar dikurangi dengan gaya yang lebih kecil. Jadi nilai resultan gayanya adalah 80 Newton dikurang 60 Newton. Jadinya 20 Newton dengan arah menuju Irsyad. Kenapa? Karena gaya Irsyad lebih besar gitu ya. Kenapa dikurang? Karena arahnya berlawanan. Oke? Nah, begitulah proses materi tentang konsep gaya dan macam-macam gaya ya. Semoga paham. Next kita akan belajar tentang hukum Newton. Loh, Newton? Ya, Newton ini dari tadi yang kita sebut-sebut. Tadi gaya satuannya Newton kan? Nah, Newton ini ternyata seorang ilmuwan loh. Bagaimana ya hukum Newton itu? Nah, next kita akan pelajari di video selanjutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setelah keluar dari video ini di subscribe, oke?